رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Assalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, Islam dan ihsan. Tak lupa shalawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kultum Ramadan yang berjudul Hikmah Nuzulul Quran. Pada bulan Ramadan, terdapat satu malam yang menjadi saksi peristiwa penting dalam sejarah Islam. Malam itu adalah Nuzulul Quran, yaitu waktu pertama kali Al-Quran diturunkan yang diperingati pada setiap tanggal 17 di bulan Ramadan. Peristiwa ini ditandai dengan turunnya Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril di Gua Hiro. Di momen ini Nabi Muhammad juga diangkat menjadi Rasul. Mengutip dari buku Aneka Kesempurnaan Al-Quran oleh Zaki Al-Fikri, disebutkan bahwa Al-Quran mengalami 2 kali proses penurunan. Yang pertama, Al-Quran diturunkan secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz di langit ke-7 ke Baitul Izzah di langit dunia. Peristiwa ini disebutkan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 185 yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Setelah diturunkannya Al-Quran secara sekaligus, Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Proses ini memakan waktu hingga 20 tahun lebih. Dalam rentang waktu tersebut, Al-Quran diturunkan sesuai dengan kebutuhan, peristiwa, dan kejadian yang menuntut untuk diturunkannya suatu ayat sebagai petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Furqan ayat 32 yang artinya, dan orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran tidak diturunkan secara sekaligus kepadanya? Demikianlah agar kami dapat memperteguh hatimu Muhammad dengannya, dan kami membacakannya secara tartil, berangsur-angsur, perlahan, dan benar. Malam Nuzulul Quran terjadi bukan tanpa alasan, tentu banyak hikmah yang dapat kita petik dari peristiwa bersejarah tersebut. Yang pertama, mengingat kembali proses diturunkannya Al-Quran sebagai pedoman hidup umat muslim. Oleh karena itu, kita harus membaca Al-Quran secara rutin. Selain itu, turunnya Al-Quran juga menjadi titik awal perubahan bagi umat muslim. Dengan mengingat malam Nuzulul Quran, kita akan senantiasa kembali mensyukuri nikmat-nikmat yang telah diberikan dan juga nilai-nilai yang telah dipegang. Yang kedua, senantiasa menjalankan perintah Allah. Allah menuliskan perintahnya dalam Al-Quran yang diturunkan pada malam Nuzulul Quran. Oleh karena itu, kita harus senantiasa menjalankan semua perintah Allah dan meninggalkan hal-hal yang dilarangnya. Yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Umat muslim dianjurkan untuk menghidupkan malam Nuzulul Quran dengan memperbanyak ibadah seperti mengadakan kajian, berzikir, sholat malam, dan sebagainya. Al-Quran diturunkan pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Pada malam itu, langit menjadi bersih dan suasana menjadi tenang dan sunyi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, Al-Quran diturunkan pada malam kemuliaan. Tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam penuh kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan izin Tuhannya mengatur segala urusan. Malam itu penuh dengan kesejahteraan sampai terbit fajar. Quran Surat Al-Qadar ayat 1-5. Demikian kultum singkat yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رمضان يا رمضان يا نفحة الرحمن رمضان يا رمضان شهر جود وغفران.